Pertama-tama dekan rumah sakit mendesinfeksi luka garukan dan luka memar dengan alkohol, kemudian mengoleskan gel khusus rumah sakit untuk memadatkan pembuluh darah. Tidak lama kemudian, suster membawa obat herbal yang telah dimasak. Wali Kota Ganjar langsung minum. Setelah itu, mereka semua mengamati pembuluh darah yang di kaki Wali Kota Ganjar. Waktu terus berjalan, waktu berlalu tidak sampai 10 menit, kaki Wali Kota Ganjar sudah terdapat perbedaan. Pembuluh darah yang awalnya berwarna ungu, perlahan-lahan memudar, hampir mendekati warna merah. Benjolan telah banyak mereda, tidak sejelas sebelumnya lagi. Rasa sakit Wali Kota Ganjar telah berkurang banyak, berbaring di atas kasur, merasa ngantuk. Semua orang menghelakan nafas lega. Progeria seperti apa? Semua ini hanya berita hoaks yang disebarkan oleh pemuda ini. Pemuda ini berani mencandakan nyawa Wali Kota Ganjar, kali ini meskipun dia tidak mati pasti akan dikupas kulitnya. Dekan rumah sakit berkata dengan ekspresi wajah bangga, "Reka, setelah pengobatanku, penyakit Wali Kota Ganjar telah berkurang banyak, apa yang ingin kamu katakan lagi?" "Reka, tidak perlu terburu-buru, ini hanyalah ketenangan sebelum hujan badai." Dekan rumah sakit berkata dengan acuh tidak acuh, "Bodoh, omong kosong. Kamu sungguh keras kepala sekali. Pelebaran pembuluh darah yang di kaki Wali Kota Ganjar sudah dikontrol oleh aku, apakah menurutmu akan kambuh lagi?" Dekan rumah sakit belum selesai berkata, tiba-tiba Wali Kota Ganjar menjerit histeris, kemudian terduduk, secara spontan menutup lutut dengan kedua tangan. Suara jeritan ini membuat semua orang merasa kaget. Dekan rumah sakit bergegas bertanya, "Wali Kota Ganjar, kenapa?" Wali Kota Ganjar menarik nafas dalam dengan penuh kesakitan, "Kakiku sakit sekali, aku merasa ada benda yang sedang memakan pembuluh darahku." Semua orang melihat ke arahnya. Pembuluh darah yang di kaki Wali Kota Ganjar sudah membaik, tidak ada yang aneh. Akan tetapi, orang yang memiliki tatapan tajam sudah menemukan masalahnya. Berteriak dengan kaut, "Cepat lihat, terdapat benjolan darah di lutut Wali Kota Ganjar." Semua orang melihat ke arah sana. Seperti yang diperkirakan, terdapat benjolan darah di kaki Wali Kota Ganjar, sebesar korek api, terlihat sangat jelas. "Ses, apa yang terjadi? Benjolan di pembuluh darah begitu besar, apakah bisa meledak? Coba kalian lihat, benjolan darah itu bergerak." Benar, rasanya, seperti ada ulat yang berjalan di dalam pembuluh darah. "Ah!" Tiba-tiba Wali Kota Ganjar menjerit, "Sakit sekali. Lihat, lutut Wali Kota Ganjar timbul benjolan darah lagi." Orang yang memiliki tatapan tajam berteriak, "Benar, apa yang terjadi? Lihat, kedua benjolan darah sedang bergerak, sepertinya ingin menyatu." Pada saat mereka semua sedang merunding, timbul 3-4 benjolan darah lagi. Setiap kali timbul benjolan darah, Wali Kota Ganjar menjerit histeris. Dan beberapa benjolan darah ini bergerak ke satu arah yang sama, sepertinya ingin menyatu. Adegan ini sungguh mengerikan sekali, membuat semua orang yang melihat merasa merinding. Pada saat ini Wali Kota Ganjar merasa kesakitan hingga kehilangan akal, sakit sekali. "Ada ribuan semut di dalam pembuluh darahku, mereka sedang minum darahku, makan pembuluh darahku. Rasanya, pembuluh darahku terasa ingin meledak, tolong, selamatkan aku." Dekan rumah sakit merasa sangat cemas, sebelumnya dia tidak pernah melihat gejala aneh yang seperti ini. Akan tetapi, agar tidak kalah dengan Reka, dekan rumah sakit berpura-pura tenang, jangan cemas, ini adalah gejala normal. Aku akan tangani sekarang. Perawat, segera ambil obat penghilang rasa sakit dan obat hemostatik." Perawat bergegas pergi mengambil obat. Namun pada saat ini, terdapat 2 benjolan darah telah menyatu. Benjolan darah tersebut semakin membesar, pada akhirnya, pop, meledak, darah menciprat kemana-mana. Pada waktu yang sama, terdapat sebuah benda yang berwarna hitam keluar dari pembuluh darah. Tatapan mata semua orang langsung tertuju pada benda berwarna hitam itu. "Sialan, ini, apa ulat?" Itu adalah ulat, belatung berwarna merah.
Ulat itu keluar dari pembuluh darah, ternyata dia yang berbuat ulah di dalam pembuluh darah. Ya Tuhan, ada ulat di dalam pembuluh darah, mengerikan sekali, aku merasa merinding. Progeria, ini adalah progeria, semuanya jauhi progeria itu. Begitu mendengar itu adalah progeria, semua orang merasa ketakutan, lari sejauh mungkin, dan mengamati dari jauh. Pembuluh darah pecah, wali kota Ganjar merasa kesakitan. Setelah menjerit beberapa kali, kedua bola mata menjadi putih, langsung pingsan dan terbaring di kasur. Pada saat ini, perawat yang mengambil obat kembali ke sini. Dekan rumah sakit ingin memberikan obat penghilang rasa sakit dan obat hemostatik kepada wali kota Ganjar. Reka langsung menghentikan dekan rumah sakit, kemudian berkata, apakah kamu ingin bunuh wali kota Ganjar? Tadi sudah aku bilang, apabila minum obat, maka gejala akan semakin parah. Progeria sangat sensitif terhadap obat-obatan. Dekan rumah sakit berada di ambang kehancuran. Apabila wali kota Ganjar meninggal di rumah sakit ini, maka tamatlah riwayatnya, mungkin keluarganya akan terjebak dalam masalah juga. Pada saat ini, dekan rumah sakit tidak peduli identitas Reka adalah musuhnya. Dekan rumah sakit bermohon, Dr. Jenius Valkri, mohon selamatkan wali kota Ganjar, mohon selamatkan wali kota Ganjar. Wali kota Ganjar tidak boleh meninggal di sini. Reka menarik nafas dalam, berkata, pergi ambil beberapa tali apa. Semua orang tertegun. Beberapa tali dapat selamatkan wali kota Ganjar. Omong kosong. Reka berkata, tidak boleh membiarkan benjolan darah itu menyatu. Jika tidak pembuluh darah wali kota Ganjar pasti akan pecah. Maka pada saat itu tidak ada yang bisa selamatkan dia lagi. Ikat pembuluh darah dengan tali, mencegah benjolan darah menyatu. Dekan rumah sakit berteriak pada perawat, segera pergi. Perawat tersebut bergegas pergi, tidak lama kemudian dia membawa beberapa tali. Reka bergegas mengikat paha wali kota Ganjar dengan tali, mengikat pembuluh darah dengan kuat, agar darah tidak dapat mengalir. Seperti yang diperkirakan, beberapa benjolan darah tersebut tidak dapat melewati tali, sehingga tidak dapat menyatu. Akhirnya terkendali, Reka menghelakan nafas lega juga. Reka memerintah dekan rumah sakit, pergi ambil belerang, Progeria paling takut dengan belerang. Dekan rumah sakit langsung menjawab, kemudian pergi mengambil belerang. Tidak lama kemudian, dekan rumah sakit mengambil belerang dan memberikan kepada Reka. Reka menaburkan belerang di pembuluh darah yang pecah. Begitu Progeria terkena belerang, meronta-ronta kesakitan, tidak lama kemudian, langsung meledak di tempat. Darah yang di dalam tubuh Progeria, menciprat kemana-mana. Reka bergegas mengoles belerang pada benjolan darah yang di kaki wali kota Ganjar. Setelah selesai melakukan semua ini, Reka melihat ke arah dekan rumah sakit, tunggu apa lagi, mengapa kamu tidak hentikan pendarahan wali kota Ganjar? Pembuluh darah yang meledak masih mengalirkan darah. Dekan rumah sakit bergegas menganggukkan kepala, menyuruh perawat mengambil forsep hemostatik dan kain kasa untuk membalut luka yang di kaki wali kota Ganjar. Dekan rumah sakit tidak berani menggunakan obat hemostatik darah, dia takut akan mengiritasi Progeria. Dalam waktu 5 menit, dekan rumah sakit telah selesai menghentikan pendarahan wali kota Ganjar kemudian melihat beberapa benjolan darah tersebut. Setelah dioleskan belerang, Progeria menghilang secara ajaib, tanpa meninggalkan jejak. Hanya saja, pembuluh darah yang di kaki wali kota Ganjar kembali menjadi normal, berubah menjadi warna ungu kehijauan, sama seperti semula. Dekan rumah sakit menyeka keringat yang di dahinya, memeriksa detakan jantung dan nafas wali kota Ganjar dengan tangannya yang terus bergemetaran. Untung saja, semua telah kembali normal. Dekan rumah sakit merasa lega, tanpa sadar dekan rumah sakit terduduk di atas lantai, bernafas terengah-engah. Punggungnya terasa lengket, karena telah dibasahi oleh keringat dingin. Dekan rumah sakit baru saja melewati gerbang neraka, perasaan ini, sungguh menyiksakan. Wali kota Ganjar perlahan-lahan membuka mata, melihat ke sekeliling dengan linglung, pada akhirnya tatapan tertuju pada Reka. Pada saat ini,
hanya ada satu kata di dalam benaknya, progeria. Progeria, benar-benar ada di dunia nyata. Tetua terselamatkan, tetua mungkin akan terselamatkan. Wali kota Ganjar terduduk dengan penuh semangat, kemudian menarik tangan Reka, takut Reka akan melarikan diri. Master, tolong selamatkan tetua, aku bermohon. Karena terlalu bersemangat, sehingga dirinya melupakan kesakitan yang di tubuhnya. Semua orang merasa tertegun. Apa hubungannya ini dengan tetua wali kota Ganjar? Dirinya sendiri belum keluar dari bahaya, mengapa tiba-tiba teringat tetua? Reka bertanya dengan linglung, siapa tetua kamu? Wali kota Ganjar berkata, tetua aku adalah seorang pegawai juga, identitasnya telah dirahasiakan. 10 tahun yang lalu, tetua diperintahkan untuk menyelidiki misi misterius di Gangnam. Setelah pulang dari Gangnam, dia tiba-tiba demam tinggi dan tidak kunjung sembuh, telah berobat dengan banyak dokter terkenal namun tidak sembuh, pada akhirnya menjadi koma. Sepertinya sekarang, aku curiga bahwa tetua terkena penyakit progeria juga, apakah dokter bisa sembuhkan penyakitnya? Master, hanya kamu saja yang bisa selamatkan tetua. Di dunia ini hanya tetua saja yang tahu hasil investigasi misi misterius tersebut, dia harus bangun dan mempublikasikan hasil investigasi ini ke publik. Hasil investigasi ini berkaitan langsung dengan keamanan hotline. Reka berpikir sambil menganggukkan kepala. Progeria adalah pedang bermata dua, apabila jatuh ke tangan orang yang salah, akan membahayakan semua rakyat. Apabila dapat diamankan, dan digunakan oleh negara, itu pasti akan menjadi senjata hebat untuk mempertahankan keamanan negara. Reka memiliki pemikiran untuk menggunakan progeria. Reka menganggukkan kepala, bicarakan nanti saja. Aku sekarang mendetoksifikasi racun progeria dulu. Wali kota Ganjar berkata, Master, Anda berjanji harus selamatkan tetua dulu, tidak bermasalah jika tidak ingin selamatkan aku. Jika aku mati, masih ada ribuan orang yang bisa menggantikan posisiku. Tetapi hasil investigasi misi misterius itu, hanya tetua saja yang tahu, dia tidak boleh mati. Reka tersenyum simpul, kamu memiliki kesadaran yang begitu tinggi, sungguh jarang sekali. Jangan khawatir, jika aku punya waktu luang, aku akan selamatkan tetuamu. Sekarang aku harus selesaikan pekerjaan aku sendiri dulu. Di dunia ini, urusan istri sendiri paling penting. Prioritas utama adalah mengambil hati, membantu istrinya mendapatkan farmasi lupin. Wali kota Ganjar mengira bahwa Reka sedang membicarakan masalah penutupan rumah sakit, sehingga wali kota Ganjar berkata, Tuan Falkri, jangan khawatir, aku akan bentuk sebuah tim investigasi untuk selidiki rumah sakit tersebut. Apabila benar-benar bermasalah, aku akan tutup rumah sakit itu, tidak ada toleransi. Reka melirik ke arah dekan rumah sakit. Ekspresi wajah dekan rumah sakit lesu, seketika terlihat sangat tua. Rumah sakit tidak dapat dipertahankan. Reka berkata, di sini ada pasien yang bernama Asih, aku ingin ketemu dengan dia. Dekan rumah sakit berkata, baiklah, aku akan segera atur. Perawat, pergi periksa pasien yang bernama Asih. Perawat tersebut telah jatuh ke dalam keputusasaan yang dalam. Tidak menyangka, terdapat pembalikan besar pada masalah ini. Perawat tersebut kembali sadar setelah dekan rumah sakit memanggil 2 kali. Perawat menunjuk ke arah nenek tua yang diselamatkan oleh Reka, dekan rumah sakit, sebenarnya dia adalah Asih. Nenek tua tersebut sedang meratapi Reka. Nenek tua dapat memastikan bahwa dirinya tidak kenal dan tidak pernah ketemu dengan pemuda ini, mengapa Reka mencari dirinya. Reka merasa sedikit kaget, kebetulan sekali. Reka berjalan ke samping Asih, berkata, halo nenek, aku perkenalkan diri dulu. Aku adalah bos baru farmasi Lupin, Reka. Aku mewakili seluruh karyawan perusahaan, datang ke sini untuk menjenguk Anda. Asih tertegun. Pemuda yang dihadapannya adalah bos baru farmasi Lupin. Bos ini sangat muda sekali, sangat merakyat sekali.